The Legend of Justice Wusong tahun 2021. Ceritanya lebih kejam daripada hidup kalian semua. Awal film memperlihatkan malam hari cuaca dingin saat salju turun. Seorang pria yang tidak terlalu ganteng bernama Wu Dalang. Lah ini mah mukanya mirip banget sama Narji. Dalang berjalan cepat pulang setelah berjualan kue bakpao seharian. Di tempat lain, dua preman kampung sedang mengintip dari jendela sebuah rumah. Di dalam rumah, ada seorang wanita cantik bernama Jin Lian sedang mengolah adonan. Dari luar jendela, mereka berdua berfantasi sambil mengintip Jin Lian. Namun Wu Dalang membentak mereka. Kalian percaya nggak? Ternyata wanita secantik itu adalah istrinya. Bagaimana bisa? Wanita secantik itu menjadi istri Wu Dalang yang wajahnya mirip Narji? Jangan tanya saya, tanya ke sutradaranya sana. Kedua preman itu tidak takut dengan Wu Dalang yang fisiknya jelas berbeda jauh. Mereka memukuli Wu Dalang habis-habisan. Jin Lian yang mendengar keributan keluar, melihat suaminya dihajar. Preman-preman itu malah menggoda Jin Lian. Jin Lian mengambil pentungan kayu dan mengancam preman itu. Ketika wanita itu mengangkat kayu, preman itu langsung kabur. Keesokan harinya, Wu Dalang berjualan ke pasar. Ia dicegat oleh Dasan, penjual buah sekaligus teman Wu Dalang saat berjualan. Saat mereka mengobrol, kerumunan besar datang dari arah gerbang kota. Seorang pendekar pengembara baru saja berhasil membasmi para bandit perbatasan. Dia dijuluki pendekar pembunuh harimau, bernama Wusong. Banyak warga sangat antusias menyambut pahlawan mereka. Faktanya, Wusong adalah adik kandung Wu Dalang. Mereka telah berpisah sejak remaja ketika Wusong memutuskan pergi mengembara untuk belajar ilmu kungfu. Wu Dalang naik menggunakan tangga agar terlihat oleh adiknya. Namun apes, dia malah nyungsep. Wusong yang melihatnya segera turun dari tandu untuk menolongnya. Dia mengabaikan pengawal dan warga yang mengerumuninya. Kedua saudara ini bertemu kembali setelah lama terpisah. Wu Dalang bangga adiknya tumbuh besar, kuat dan ahli kungfu. Para warga tak menyangka jika pendekar pahlawan mereka adalah adik kandung Narji. Wusong diajak pulang ke rumah kakaknya untuk tinggal di sana. Wusong menolak ajakan para pengawal yang akan membawanya menemui pejabat kota. Jin Lian heran kenapa suaminya pulang cepat dan bakpao dagangannya juga masih banyak. Wu Dalang berkata bahwa adik kandungnya telah datang. Jin Lian sebenarnya sudah mengetahui kalau suaminya memiliki adik kandung yang sudah lama tak bertemu. Tapi Jin Lian tak pernah bertemu langsung dengan adik suaminya itu. Wusong memberi salam kepada kakak iparnya. Dari tatapannya terlihat jelas bahwa Jin Lian sangat terpesona dengan Wusong yang tinggi, kekar dan berotot. Mungkin Jin Lian berpikir kenapa dia dulu tidak berjodoh saja dengan adik suaminya. Dari sinilah konflik besar terjadi. Sekedar informasi bahwa dalam budaya Cina, kakak dan kakak ipar adalah pengganti orang tua bagi adik-adiknya. Apalagi orang tuanya sudah meninggal. Setelah itu mereka bertiga minum arak oplosan bersama. Di sini Wusong menceritakan semua pengalamannya saat mengembara. Di sini Jin Lian melihatnya dengan cara berbeda. Mungkin dia menyesali nasibnya kenapa dirinya tidak nikah sama adiknya yang tampan, gagah, perkasa. Malah apes ketiban sial menikah dengan Wu Dalang. Wu Dalang yang sudah teler kemudian mengajak istrinya untuk olahraga malam. Namun Jin Lian menolaknya. Mungkin istrinya saat ini sudah tidak nafsu lagi setelah bertemu dengan adik suaminya. Cerita kembali ke zaman sebelum Jin Lian ketiban sial menikah dengan Wu Dalang. Jin Lian dulunya bekerja sebagai pelayan di rumah bangsawan. Saat tuannya mabuk, ia dipaksa melayani tuannya yang tua botak.
Sialnya lagi, mereka kepergok istrinya. Namun, justru Jin Lianlah yang dituduh menggoda Tuan Botak. Akhirnya, Jin Lian dihukum menikah dengan pria jelek dan tua yang ada di desa, yaitu Wu Dalang, suaminya saat ini. Ternyata Jin Lian adalah korban dari NPC tua bangka ini. Suatu hari saat Jin Lian membuat adonan bakpao, Jin Lian mendengar suara orang mandi di luar rumah. Ternyata itu Wusong. Terlihat jelas tatapan Jin Lian melihat tubuh Wusong yang tegap membuatnya tertegun. Ia bahkan ingin membantu menggosok punggung Wusong. Namun Wusong menolak. Ini mah real lelaki kuat dan perkasa. Coba kalau yang namanya Rizky di posisinya Wusong, pasti main sikat aja. Hari berikutnya, petugas kota datang ke rumah mereka membawa perintah. Wusong diangkat menjadi kepala polisi baru. Tentu saja Wu Dalang dan istrinya senang dan mendukungnya. Sebagai kepala polisi baru, malam harinya Wusong menghabisi penjahat yang ada di kota itu. Di tempat lain diperlihatkan rumah bordir yang sangat mewah dengan banyak sekali wanita cantik. Hanya sekelas bangsawan dan orang-orang kaya yang bisa masuk ke rumah bordir itu. Di sana seorang bangsawan kaya bernama Simen tengah marah karena tidak ada wanita tobrut, pulen, semok yang menarik perhatiannya. Simen sebenarnya sudah mempunyai istri, namun burungnya selalu pengen mencicipi rasa-rasa yang baru. Sang mami mengatakan bahwa Simen harus mencari wanita dengan cara lain. Mami berkata ada wanita lain di luar sana yang pantas dicuri. Simen menyetujuinya untuk menemukan kepuasan baru. Ketika Simen lewat rumah Wu Dalang, sebuah kayu jatuh dari jendela dan menimpa kepalanya. Saat ia melihat wajah Jin Lian yang cantik, ia langsung terpana lalu ngaceng. Dari sinilah bencana dimulai. Simen bertanya tentang wanita itu kepada Nenek Wang. Setelah tahu wanita itu istri Wu Dalang, si penjual bakpao, Simen sangat terkejut dan semakin penasaran. Nenek Wang mengingatkan agar Simen hati-hati kalau ingin mendekati wanita itu. Karena adiknya adalah kepala polisi yang baru dan seorang pendekar yang sangat disegani dan ditakuti. Pagi harinya, Jin Lian berkata, Wu Dalang harus berjualan bakpao lebih banyak dari biasanya karena pengeluaran mereka saat ini semakin banyak. Padahal itu adalah akal-akalan istrinya agar suaminya pulang malam dan bisa bebas menggoda Wusong. Jin Lian berdandan cantik sambil menunggu Wusong pulang. Tibalah Wusong di rumah dan Jin Lian mengajak Wusong minum arak oplosan bersama sampai teler. Tak lama Jin Lian merayu Wusong dengan menyentuhnya. Sentuhan demi sentuhan, Jin Lian mencoba. Hebatnya, Wusong tak tergoda sama sekali. Jin Lian semakin nyosor ke tubuh Wusong. Seketika, Wusong melempar tubuh Jin Lian yang mungil itu. Singkat cerita, Simen menyogok wali kota dan menyuruhnya untuk menugaskan Wusong mengantar barang keluar kota untuk beberapa hari. Hari berikutnya, Wusong harus pergi keluar kota melaksanakan tugasnya dari wali kota yang telah disogok Simen. Sementara, Simen menyogok Nenek Wang untuk mengatur siasat agar dirinya bisa berduaan dengan Jin Lian. Tak lama dengan skenario yang dibuat Nenek Wang, berhasil memperkenalkan Simen dengan Jin Lian. Nenek Wang mengatakan bahwa Simen adalah orang kaya dan juga seorang bangsawan muda. Di rumah, suaminya menunggu Jin Lian pulang. Jin Lian beralasan dirinya dari rumah Nenek Wang untuk membuat baju. Hari berikutnya Jin Lian dandan cantik dan akan pergi ke rumah Nenek Wang. Ya, realitanya jika suaminya jelek dan istrinya cantik, itu adalah bencana besar. Pasti tidak akan bertahan lama. Simen mengeluarkan jurus ngedabrus ngebacot, yaitu rayuan maut yang membuat Jin Lian langsung luluh dan pasrah sepasrah-pasrahnya.
Tak lama Nenek Wang memergoki mereka berdua dan akan melaporkan ini semua ke suaminya. Jin Lian takut dan memohon agar kejadian ini tidak dibocorkan ke suaminya. Nenek Wang menyetujuinya dengan satu syarat, Jin Lian harus patuh kepada Si Men agar rahasia ini tetap aman. Sudah pasti, semua ini sudah direncanakan matang-matang oleh Si Men dan Nenek Wang. Ini awal mula Jin Lian menjadi budak hawa nafsu Si Men. Di tempat tujuan, Wusong menyadari bahwa ini adalah jebakan. Di situ bos berkata bahwa dia sudah dibayar untuk membunuh Wusong hari ini juga. Wusong dengan mudah mengalahkan para berandalan itu semua. Tanpa disangka, pengawal yang bersamanya berkhianat, menusuknya dan berkata kalau dia sudah dibayar untuk menghabisi Wusong. Singkat cerita, Wusong berhasil mengalahkan mereka semua. Saat berada di perjalanan, Dasan tak sengaja melihat Jin Lian sedang digrepe Si Men. Di situ Dasan menceritakan semuanya yang ia lihat. Dengan polosnya, Wudalang mengatakan bahwa istrinya ke tempat Nenek Wang untuk membuat baju. Dasan yang panik mengatakan dia tidak buat baju, tapi melepas baju. Wudalang berlari menuju rumah Nenek Wang. Di sana, Wudalang mengetahui semua perselingkuhan istrinya. Wudalang yang terbaring sakit tidak mau menerima perawatan dari istrinya. Dengan marah, dia berkata, ketika adiknya kembali, dia tidak akan mengampuninya. Si Men juga gelisah. Orang-orang suruhannya belum juga melapor apakah mereka sudah menghabisi Wusong apa belum. Nenek Wang menghasut Jin Lian untuk memberi obat ditambah racun baygon supaya suaminya mati. Awalnya Jin Lian takut, tapi Nenek Wang terus memaksa. Dengan bujuk rayu dan tangisan pura-pura, Jin Lian memaksa Wudalang minum obat yang sudah diberi racun baygon. Jin Lian dan Nenek Wang memberi racun untuk Wudalang dengan senyum manis yang memikat agar dirinya tak merasa curiga. Mereka membujuk Wudalang untuk minum obatnya. Wudalang yang curiga ada yang tidak beres menolak minumannya. Karena emosi, Nenek Wang langsung meminumkan obat itu dengan cara dipaksa. Wudalang sadar bahwa ia diracuni, namun sudah terlambat. Malam itu, dia tewas di tangan istrinya sendiri. Sementara itu, Wusong yang kembali dari tugas terkejut saat diberitahu oleh Dasan bahwa kakaknya dibunuh. Ia menahan duka melihat altar sembahyang. Jin Lian berpura-pura menangis dan mengatakan Wudalang meninggal karena sakit. Wusong yang tak percaya menemui petugas yang mengotopsi dan mengkremasi kakaknya. Petugas itu takut kepada Wusong, lalu mengatakan yang sebenarnya, kemudian menunjukkan potongan tulang Wudalang yang dia sembunyikan. Petugas itu berkata, dari keadaan tulang yang hitam, dia tahu bahwa Wudalang diracuni. Wusong kembali pulang dan menyuruh mereka mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua berdebat saling menyalahkan, lalu Wusong melerai mereka. Di sini Jin Lian mengaku bahwa semua ini gara-gara Wusong. Ia bahkan berkata, jika Wusong mau menerimanya dulu, ia pasti bahagia dan kakaknya saat ini masih hidup. Wusong yang marah menghabisi Jin Lian, kemudian memenggal Nenek Wang. Wusong lalu menuju ke kediaman Si Men. Ia membawa kepala Nenek Wang dan melemparkannya di hadapan Si Men. Puluhan pasukan pengawal itu bukan lawan yang sepadan dengan Wusong. Tetap saja, Si Men bukan lawan yang imbang. Doi tewas di tangan Wusong. Dengan santuy, Wusong keluar setelah semuanya terbalaskan. Ya, dari kisah ini kita belajar, pengkhianatan itu tidak pernah punya akhir yang indah. Sekecil apapun kebohongan, lama-lama bisa jadi racun yang mematikan. Jadilah orang yang baik sebelum hidup yang menghukum kalian.